Kembali di presisi utama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Prabowo juga meminta kepada jajarannya untuk bekerja dengan tidak membawa unsur politis dan bebas dari dendam-dendam politik. Hal ini diungkap Presiden Prabowo Subianto sebelum melakukan lawatan ke luar negeri untuk memenuhi sejumlah undangan hingga konferensi tingkat tinggi. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali menegaskan komitmen Polri dalam mengamankan Pilkada serentak 2024. Komitmen pengamanan Pilkada oleh Polri ini dilakukan dengan bersinergi bersama TNI serta stakeholder pengamanan daerah yang ada di masing-masing wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmen kuat Polri dalam menyukseskan pilkada serentak yang aman dan kondusif di seluruh Indonesia. Komitmen Kapolri ini disampaikan di hadapan pimpinan aparatur pemerintahan seluruh Indonesia yang hadir dalam rekor pemerintahan pusat dan daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Dalam mengamankan pilkada serentak tahun ini, menurut Kapolri, pihaknya telah menyiapkan operasi Mantap Praja melibatkan lebih dari 1,4 juta personil yang terdiri dari Polri dan TNI beserta unsur pendukung terkait di daerah. Hal-hal lain yang tentunya harus kita persiapkan saat ini, kita telah melaksanakan operasi Mantap Praja melibatkan 1.433.441 personel, terdiri dari personel Polri, TNI, Linmas. Kemudian juga sudah ditentukan mana wilayah rawan, mana yang kurang rawan, dan sangat rawan. Pola pengamanan TPS-nya pun juga sudah diatur. Tentunya yang saya sampaikan, yang saya titipkan kepada rekan-rekan, pola ini bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Tidak menjadi patokan baku dan disesuaikan dengan perkembangan terkini terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Sementara itu, dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan, kepolisian menurut Kapolri terus bersinergi bersama Kejaksaan dan Bawaslu untuk menghadirkan pilkada serentak yang berkualitas serta bebas dari politik uang. Tidak hanya itu, kepolisian menurut Kapolri juga bersiaga dalam mengantisipasi potensi bencana akibat curah hujan yang tinggi, kebakaran, serta erupsi gunung berapi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Faris Hasni dan Mural Almas, Polri TV.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi pembicara dalam forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyampaiannya, Kapolri menyoroti sejumlah persoalan yang dapat memicu instabilitas sosial serta upaya yang telah dilakukan Polri dalam menghadapinya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoroti sejumlah hal yang kerap menjadi perhatian masyarakat pada saat pemilu umum. Salah satunya diantaranya adalah persoalan pentingnya komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri sepanjang tahapan penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyoroti mudahnya penyebaran misinformasi dan disinformasi di masyarakat, serta penyebaran berita bohong yang harus dapat segera diantisipasi. Dalam menghadapinya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memastikan Polri telah menghadirkan upaya cooling system untuk mendinginkan situasi sosial, serta meluruskan informasi yang salah di masyarakat sepanjang penyelenggara pemilu serentak 2024. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI, Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Kemudian saat ini Polri utamanya terus menggelurakan kegiatan polisi sistem ini turunan dari Pak Tito pada saat jadi Kapolri. Mohon izin kita lanjutkan Pak, karena ini memang bagus. Karena apa? Saat ini salah satu ancaman tertinggi adalah adanya misinformasi dan disinformasi terkait dengan penyebaran berita hoax. Dan ini tentunya harus diantisipasi karena tidak semua masyarakat kemudian bisa membedakan apakah ini hoax, apakah ini berita yang benar. Cooling system adalah upaya Polri yang bertujuan untuk membalikan atau mendinginkan kondisi suatu daerah yang rawan Kamtibmas menjadi daerah yang aman dan kondusif. Cooling system oleh Polri dilakukan melalui pendekatan, sosialisasi, hingga imbauan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya merawat Kamtibmas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Faris Hasni dan Mural Amas, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, Polres Merauke melakukan pemanfaatan lahan produktif 1,7 hektar oleh petani palawija. Giat pertanian binaan Kapolres Merauke AKBP Leonardo ini merupakan salah satu pendukung program ketahanan pangan pemerintah. Kapolres Merauke AKBP Leonardo melalui Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto di Distrik Semangga 1 Kabupaten Merauke, Papua Selatan melakukan pemanfaatan tidak produktif menjadi lahan produktif. Kegiatan pembukaan lahan ini bertujuan untuk mendukung program nasional 100 Hari Ketahanan Pangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1,7 hektar, petani binaan Polres Merauke diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian lokal dan mendukung ketahanan pangan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Pemanfaatan lahan pertanian ini ditanami tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan umbi-umbian yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Kabupaten Merauke. Jenis tanaman palawija dipilih berdasarkan musim tanam, daya tahan tanaman, dan nilai gizi tinggi, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan. Kita membuka lahan ini seluas kurang lebih 2 hektar, ya 1 hektar 700 mungkin, tapi kurang lebih 2 hektar. Ini sudah kita garap, ya kita sudah garap langsung, dan kita langsung di sini kita langsung bikin bulutan. Jadi tidak ulang-ulang lagi, begitu traktor jalan ini langsung berbentuk bulutan seperti ini. Jadi kita akan tanami ini untuk ketahanan pangan kita. Kita mendukung program 100 hari Bapak Presiden Republik Indonesia yang terpilih, Bapak Prabowo. Jadi dengan ketahanan pangan ini mudah-mudahan Indonesia ini tetap bertahan dengan ketahanan pangan, tetap maju, tetap masyarakat semuanya di sekitar sini dapat sejahtera. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.